Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu tawfiqi wa badinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Masyarul muslimin, jamaah solat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya engkau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung daripada nikmat itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuannya adalah menyempurnakan daripada akhlak. Masyarul muslimin, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan mengenai tentang kunci keberkahan hidup. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya di antara kunci keberkahan hidup yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan seluruh jalan keluar daripada masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah buah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kehidupannya. Jadi betapa banyak, berapapun banyaknya rezeki yang kita miliki, akan tetapi tidak diukur dari bagaimana kita syukur kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan pernah cukup untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tersebut. Akan tetapi ketika diukur daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan bersyukur. Dan apabila rezeki itu tidak diberikan kepada Allah, maka kita akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh urusannya itu menjadi mudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya fi yaumi jumu'atikum wa siyamukum tughni ankum." Salatlah kalian
pada hari Jumat dan berpuasalah kalian di bulan suci Ramadan, niscaya itu akan menjadikan kehidupan kalian menjadi mudah. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci nomor satu dalam meraih kebahagiaan hidup. Yang kedua adalah yang disebutkan oleh para ulama, di antara kunci keberkahan hidup adalah memperbanyak untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti seseorang yang menanam satu biji, kemudian dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan seseorang atau siapapun yang dikehendakinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma naqasa malun min shadaqatin," tidak akan pernah berkurang daripada harta yang disedekahkan itu. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azzah," dan tidaklah seseorang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan kepadanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. "Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah," dan tidaklah seseorang itu tawadu, merendahkan, bersempuh diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Maka kunci keberkahan hidup yang kedua yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah ketika kita mengeluarkan harta kita kepada jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata para ulama kita adalah di antara kunci keberkahan hidup adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah kitab yang berjudul Sirah An-Nabawiyah yang telah ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham, beliau menceritakan tentang peristiwa perang Uhud. Beliau menceritakan tentang peristiwa perang Uhud yang di dalamnya terdapat seorang wanita bernama Asma binti Umais, yang ketika itu Asma binti Umais ikut di dalam rombongan kaum muslimin untuk berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika pasukan kaum muslimin berada di dalam perjalanan menuju Uhud, terdengar suara panggilan dari belakang paling belakang daripada pasukan kaum muslimin. Setelah ditelusuri, ternyata dia adalah ibunya yang bernama Qutailah bin Abdul Wahhab. Qutailah adalah seorang wanita tua yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Ia datang menyusul anaknya Asma binti Umais untuk meminta dia kembali pulang bersamanya dan tidak mengizinkannya untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah," dan janganlah sekali-kali engkau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa bil walidaini ihsana," dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik kepadanya.
imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jika salah satu di antara keduanya atau keduanya telah mencapai usia dalam pengawasanmu, fala takul lahumā uff, janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, akan tetapi katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Wahfiz lahumā janāha dhulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan keduanya dengan mengatakan rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, ya Allah, sayangi, cintailah keduanya, bimbinglah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi dan membimbing aku di waktu aku masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridil walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka kisah dan ayat serta hadis yang kita sebutkan ini menegaskan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bahkan merupakan amalan yang menjadikan kita mendapatkan keberkahan hidup adalah ketika kita memuliakan kedua orang tua kita. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita membahagiakan kedua orang tua kita yang telah wafat? Sewaktu dia masih hidup, kita bercita-cita untuk membahagiakan keduanya. Lalu keduanya atau salah satu di antaranya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sempat kita membahagiakannya, bahkan justru kita pernah membuatnya meneteskan air mata. Maka para ulama kita, bahkan ayat ini menyebutkan bahwasanya salah satu jalan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat adalah berdoa kepada keduanya. Yang kedua adalah kita berwakaf atas namanya. Salah satu contoh wakaf atas namanya adalah apabila kita tidak menjamin bahwa dalam satu hari kita itu mampu mendoakan terus menerus orang tua kita yang telah wafat, tidak ada jaminan, mungkin kita dihalangi dengan pekerjaan kita dan sebagainya, maka para ulama kita memberikan satu cara. Di antaranya adalah berwakaf atas namanya. Contohnya adalah membalikan Al-Quran atas nama orang tua kita untuk kita masukkan ke dalam masjid, lalu Al-Quran itu dibaca oleh orang-orang atau jamaah yang datang, maka pahalanya itu akan sampai kepada orang tua yang telah wafat. Atau contoh yang lain, apabila ada pembangunan masjid misalkan, kita membeli salah satu daripada material yang digunakan untuk membangun masjid itu, maka selama masjid itu digunakan untuk beribadah, selama itu pula pahala itu akan sampai kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak jamaah yang datang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, maka sekian pula pahala yang akan sampai kepada orang tua kita yang telah wafat. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum di bulan suci Ramadan ini adalah kita kirimkan hadiah kepada orang tua kita yang telah wafat, dan ini berlaku kepada orang tua kita yang telah wafat maupun yang masih hidup. Hadiahkan mereka pahala di bulan suci Ramadan ini. Ketika di luar daripada bulan suci Ramadan atau di waktu mereka masih hidup, kita mampu memberikan hadiah kepada keduanya dengan pakaian, dengan hadiah di bulan suci Ramadan, maka apakah kita tidak mampu memberikan hadiah pahala kepadanya untuk meringankan, untuk memberikan, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakan kedua orang tua kita.
Sebab inilah yang disebutkan oleh para ulama kita, bahawa di antara yang akan mengangkat derajat atau mendatangkan kebahagiaan, ketenangan hati seseorang itu adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci keberkahan daripada hidup itu adalah ketika kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika engkau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang aku berikan kepadamu, niscaya aku akan tambahkan. Akan tetapi jika engkau kufur terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, inna azabi lasyadid. Maka semoga di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita setahun yang lalu, di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan daripada bulan suci Ramadan ini. Maka hari ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kemudian kita sia-siakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Di bulan suci Ramadan ini adalah tempat kita untuk beramal, tempat kita memulai daripada landasan kita menuju tahun-tahun berikutnya. Jika bulan suci Ramadan ini tidak mampu merubah daripada kebiasaan buruk kita, maka bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah singkat yang kita sampaikan pada subuh ini. Semoga berkesan di dalam hati kita, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari kami, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan melalui lisan kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.